Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 2. 1. Sasando, bahasa Rote atau bahasa Kupang sering menyebut sasando sebagai alat musik berdawai dengan dimainkan dengan cara memetik dengan jari jemari tangan. 2. Alat ini bentuknya sederhana. Bagian utamanya berbentuk tabung panjang dari bambu, bagian tengahnya melingkar dari atas ke bawah diberi penyangga di mana dawai-dawai atau senar direntangkan di tabung bambu dari atas tertumpu ke bawah. 1. Sinonim dari kata yang dicetak miring dalam teks tersebut adalah A. Simple, B. Megah, C. Mewah, D. Impresif. Jawabannya adalah A. Simple. 2. Objek yang dideskripsikan pada teks tersebut adalah A. Alat musik tradisional, B. Alat musik sasando, C. Cara memainkan sasando, D. Bahan alat musik sasando. Jawabannya adalah B. Alat musik sasando. 3. Teks deskripsi menggunakan majas untuk menggambarkan, melukiskan objek. Berikut kalimat yang bermajas adalah A. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. B. Meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. C. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. D. Bagai air yang mengalir tenang, tetapi sangat dalam. Jawabannya adalah C. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 4 sampai 5. Hari ini aku bertemu dengan teman yang sudah lama kami tidak bertemu. Ketika itu aku sedang berjalan di taman ketika aku melihat seseorang wanita yang mengenakan kacamata. Ia sedang duduk di bangku taman tepat di bawah sebuah pohon. Rambutnya panjang dan hitam yang terurai melambai-lambai tertiup hembusan angin. Saat aku melewatinya, wajahnya terasa tidak asing bagiku. Tak lama kemudian wanita itu memanggil namaku, lalu ia mengatakan bahwa ia adalah Nita, temanku sewaktu SMA dulu. 4. Kalimat berikut yang menggunakan kata depan yang menyatakan tempat adalah A. Hari ini aku bertemu dengan teman yang sudah lama kami tidak bertemu. B. Ketika itu aku sedang berjalan di taman ketika aku melihat seseorang wanita yang mengenakan kacamata. C. Saat aku melewatinya, wajahnya terasa tidak asing bagiku. D. Tak lama kemudian wanita itu memanggil namaku, lalu ia mengatakan bahwa ia adalah Nita, temanku sewaktu SMA dulu. Jawabannya adalah B. Ketika itu aku sedang berjalan di taman ketika aku melihat seseorang wanita yang mengenakan kacamata. 5. Teks tersebut merupakan jenis paragraf deskripsi A. Objektif, B. Subjektif, C. Analogi, D. Spasial. Jawabannya adalah A. Objektif. Bacalah teks berikut dengan cermat. Kamar tidurku sangatlah lebar dan nyaman. Ruangan itu memiliki luas kira-kira sebesar 42 meter persegi. Di dalamnya terdapat satu tempat tidur dan meja belajar yang diletakkan tepat di sebelah lemari pakaianku yang terbuat dari kayu jati. 6. Topik utama dalam teks deskripsi tersebut adalah A. Kamar tidur, B. Ruangan, C. Rumah, D. Lemari pakaian. Jawabannya adalah A. Kamar tidur. Perhatikan paragraf berikut. Tiang bendera yang berdiri tegak di pinggir lapangan upacara itu terbuat dari besi. Tinggi tiang itu sekitar 7 meter. Tiang tersebut dicat putih. Di ujung tiang terlihat sang merah putih berkibar. Bendera tersebut baru saja dikibarkan pada upacara Senin pagi. 7. Benda yang dibahas pada teks tersebut adalah A. Tiang bendera, B. Bendera, C. Lapangan upacara, D. Upacara bendera. Jawabannya adalah A. Tiang bendera. Simaklah kutipan teks deskripsi berikut untuk menjawab soal nomor 8. Pasar ini juga tempat yang tepat untuk berburu barang antik.
Sentra penjualan barang antik terdapat di lantai 3 pasar bagian timur. Di tempat itu wisatawan bisa mendapati mesin ketik tua, helm buatan tahun 60-an yang bagian depannya memiliki mika sebatas hidung dan sebagainya. 8. Perbaikan penggunaan tanda baca yang benar atas teks tersebut adalah A. Antara 60 dan an harus diberi tanda hubung tanda pisah. B. Antara 60 dan an diberi jarak 1 karakter. C. Sesudah di tempat itu, seharusnya diberi tanda koma. D. Sesudah di tempat itu, diberi koma antara 60 dan an diberi tanda hubung. Jawabannya adalah C. Sesudah di tempat itu, seharusnya diberi tanda koma. Perhatikan kalimat berikut. Kulitnya putih seperti sagu. 9. Kalimat tersebut menggunakan majas. A. Metafora. B. Personifikasi. C. Litotes. D. Simile. Jawabannya adalah D. Simile. 10. Perhatikan kalimat berikut. 1. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah ada seekor semut berjalan-jalan di taman. 2. Pada suatu pagi sang semut kembali berjalan ke taman itu. Oleh karena hujan, di mana-mana terdapat genangan lumpur. 3. Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya di tempat yang aman. 4. Kepompong hanya bisa menggantung di ranting itu. Kalimat yang mengandung kata keterangan waktu dan tempat ditunjukkan pada nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 1 dan 3, D. 2 dan 4. Jawabannya adalah A. 1 dan 2. 11. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. 1. Jadi air kelapa merupakan minuman bergizi bagi penderita jantung dan diabetes. 2. Air kelapa termasuk air rendah gula. 3. Air kelapa juga baik untuk penderita jantung dan diabetes. 4. Manfaat air kelapa dalam kelapa muda sangat banyak. Urutan kalimat-kalimat di atas agar menjadi paragraf deskripsi yang padu adalah A. 4, 2, 3, 1. B. 4, 3, 2, 1. C. 3, 2, 4, 1. D. 2, 3, 1, 2. Jawabannya adalah A. 4, 2, 3, 1.